Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di channelnya Jar Randy ya. Seperti biasa, sebelum kalian tonton video saya, agar mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video-video saya tidak ketinggalan. Ini saya bersama Bu Kopri ya, Bu Kopri PMI. Lah, beliau itu eh sang motivator saya yang cantik ini. Aduh. Omatnya guys, bantu saya agar channel ini lebih berkembang lagi dengan mengklik tombol subscribe ya, oke? Karena subscribe itu gratis, Bu. Gratis, tidak ada bayar-bayar ya. Lanjut aja kepada Ibu Kopri. Mungkin Bu Kopri ini mengisi kekosongan aja lah ya. Maaf mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Ini mengisi libur kuliah aja lah. Kita bincang-bincang. Mungkin sebelum kita mulai, eh, latar belakang dulu Ibu Kopri lah. Boleh itu singkat aja. Mangga Ibu. Siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, penonton setianya Jarendi, ya bener kan? Betul betul. Perkenalan ini teh, Iya, latar belakang lah. latar belakang, oke. Mungkin perkenalan dari nama dulu kali ya. Perkenalkan nama saya Putri. Asli saya itu dari Tanjung Sari, Sumedang. Di sini saya berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Politik, dan sekarang saya sudah menginjak semester 7. Masya Allah. Ya gitu, udah. Udah? Oke, Bu Kopri kita lanjut. Kan Ibu Kopri itu jurusan ilmu politik ya? Ya, sebelum masuk ke sini kan itu ada masuk jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur jalur mandiri, jalur SPAN PTKIN ya. Itu Ibu Putri masuk ke sini jalur apa gitu? Kalau untuk saya sendiri, karena kebetulan kan ilmu politik ini adalah jurusan yang baru begitu, karena baru ada pada tahun 2018. Dan kebetulan saya ini adalah angkatan pertama yang ada di jurusan ilmu politik kayak gitu. Jadi pada saat itu ketika kita sebagai calon mahasiswa, ketika akan mendaftar ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terkhususnya jurusan ilmu politik, hanya ada jalur mandiri saja Oh, jalur begitu. mandiri. Jadi Nggak ada belum jalur SN gitu. belum ada jalur SNMPTN, SBMPTN dan jalur-jalur yang lainnya. Cuman ada jalur mandiri aja untuk masuk ke jurusan ilmu politik kayak gitu. Pernah itu daftar ke univ lain gitu pernah. Pernah, pernah. Jadi sebelum ke UIN sempat apa namanya daftar SNM dulu, terus daftar SBM juga. Tapi emang bukan di UIN gitu pada saat itu Di daftarnya. Unpad. Ya di Unpad, benar di Unpad. Siap, siap. Jadi pada saat itu kan Gak lulus. SNM, nggak SNM dulu. Itu tuh daftarnya ke Unpad, terus pilihan keduanya itu ke IPB. Waktu itu daftarnya. Terus SBM, ternyata SNM, PTN nggak lulus, nggak keterima. Nyoba lagi lewat jalur SBMPTN. Daftar lagi ke Unpad, kayak gitu. Ternyata nggak, mungkin belum rezekinya lewat SBMPTN, terus nyobalah lewat jalur mandiri. Karena kan pada saat itu, karena pas waktu SBMPTN ternyata nggak lulus kan sakit hati ya, Iya. sedih gitu. Jadi kayak udah gak punya semangat untuk kuliah pada saat itu. Tapi ternyata orang tua apa namanya ngasih dorongan, Support gitu iya ya. nge-support kayak gitu, ngasih dukungan. Coba cari apa namanya kampus-kampus yang memang masih membuka apa namanya pendaftaran untuk Upah masuk murah. ke universitas. Oh ternyata ada di UIN kayak Ya. gitu. Jadi ya udah nyoba. Ternyata alhamdulillahnya ternyata keterimanya di sini kayak gitu.
Ya, terima kasih Bu Kop. Mungkin ada alasannya ya memilih jurusan ilmu politik itu, Bu Kop. Itu apa? Mengapa memilih jurusan ilmu politik gitu? Jadi, kan waktu saya daftar itu kan ujian mandiri, terus, dikasih pilihan 3 jurusan. Nah, pertama saya pilihnya ilmu politik. Jadi ilmu politik ini adalah jurusan yang memang saya jadikan sebagai pilihan pertama, kayak gitu. Terus yang keduanya itu adalah ilmu hukum kalau nggak salah. Terus yang ketiganya itu karena bingung juga ya, kan sebelum, milih-milih jurusan itu lihat juga, oh di UIN itu ada jurusan apa aja, ternyata, oh ada ini. Terus, pilihan terakhirnya itu karena pilihan yang memang asal, saya milihnya adalah jurusan tafsir, ilmu Al-Qur'an dan hadis. Padahal sama sekali nggak punya background kayak gitu, tapi ya itu cuman itu apa sih namanya, pilihan asal aja, tapi ternyata kepilihnya di pilihan pertama ilmu politik. Alasan kenapa milih ilmu politik, ternyata Ingin menjadi dewan gitu. amin semoga masuk ke dewan. Amin, amin. Tapi sebenarnya dari dulu tuh suka baca berita gitu kan di TV, terus juga ngelihat di media sosial yang lain tentang bagaimana pemerintahan Indonesia berjalan begitu. Terus juga ngerasa suka aja ketika ada info-info terkait hal tersebut dan kemudian ketika ngelihat di UIN itu ada jurusan ilmu politik dan ternyata jurusan baru, ya udah akhirnya saya milih jurusan tersebut sebagai pilihan pertama. Oke. Mungkin Bu Kop ini banyak yang nanya prospek kerja jurusan ilmu politik ya. Mungkin orang-orang yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus tahu dulu gitu prospek kerjanya seperti apa gitu ya, apa aja gitu. Mungkin Bukop itu prospek kerja dari jurusan ilmu politik itu menjadi apa aja gitu. Kalau misalkan di ilmu politik sendiri sih sebetulnya banyak ya untuk prospek kerjanya, apalagi kan kalau ilmu politik ini lebih menyangkut kepada pemerintahan kayak gitu. Jadi untuk di jurusan ilmu politik sendiri sebenarnya banyak sih kalau misalkan kita ya mungkin di luaran sana udah ada mahasiswa-mahasiswa lulusan ilmu politik gitu ya di kampus-kampus yang lain bisa juga nih salah satunya mungkin ya rekomendasinya bisa ke pemerintahan kayak contohnya masuk partai politik, kemudian bisa Dewan-dewan. ya dewan. Nah, itu kan salah satu jalannya juga. Terus abis gitu PNS juga. PNS juga bisa sebenarnya jurusan ilmu Semuanya juga politik, bisa ya. semuanya bisa. Jadi kalau ilmu politik itu dinamis gitu sifatnya. Jadi kemana-mana juga masih bisa masuk. Karena memang kalau misalkan berbicara tentang ilmu politik, bahasanya itu nggak cuman politik aja, tapi lebih daripada itu, ketika kita akan masuk ke dalam sebuah aspek yang lain, ya ilmu politik ini masih ada gitu dan akan terus bersinggungan dengan hal tersebut. Selain daripada partai politik, mungkin kita bisa masuk ke dalam perangkat desa, pemerintahan yang mungkin dari kecil dulu ya, perangkat desa, kemudian nanti masuk ke pemerintahan kabupaten kota, kemudian nanti lebih luas lagi ke provinsi, kemudian ke nasional kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini, banyak adik-adik yang udah nonton ini ternyata, "Ih aku suka nih sama, jurusan yang tentang bau-bau pemerintahan." Sama Co orangnya juga suka kayaknya. oh nggak kayak gitu. Jadi boleh masuk ilmu politik karena memang sangat luas sekali gitu ya ilmu politik, bisa ke pemerintahan, partai politik, kayak gitu. Perangkat-perangkat pemerintahan dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar juga bisa masuk, ke dinas-dinas juga bisa masuk, PNS juga bisa masuk, pokoknya banyak. Iya. Oke, terima kasih Bukop. Mungkin selanjutnya apa yang Bukop rasakan gitu ketika semester 1 sampai semester 7 sekarang ya? Iya. Ya, yang Bukop rasakan itu kuliah offline itu kayak apa gitu? Ini sih yang sebenarnya harus, teman-teman tahu ya, karena memang kalau misalkan kita ngelihatnya situasi sekarang, karena kebetulan sekarang itu masih, dalam situasi pandemi dan ternyata anak-anaknya termasuk Randy kan, Randy juga kan kuliahnya online, belum Iya. offline kan, belum pernah ngerasain offline. Nah, ini yang seharusnya harus diceritakan gimana rasanya ketika kita menjalani kuliah offline begitu.
tentunya seru banget gitu karena, suasana ataupun perasaan kita ketika kita kuliah offline dan juga online itu berbeda banget. Jadi kita kayak nggak punya perasaan seneng, sedih, atau misalkan kesel ke dosen itu cuman berdasarkan online doang kan kalau Randy, tapi beda lagi kalau misalkan kita udah kuliahnya offline. Kita kan bisa diskusi, bisa ketemu teman-teman bareng, bisa bertatap muka langsung, bisa ya ibaratnya kalau misalkan kita mau bercanda teh emang bener-bener bercanda teh emang bener-bener senang gitu, ketawa teh ketawa bareng-bareng teh emang ada kayak gitu. Kan kalau misalkan sekarang gitu ya online, adik-adik yang di sini mungkin yang udah kuliah ngerasain online, belum ketemu sama teman-teman sekelasnya bareng-bareng atau belum ketemu teman kelasnya semuanya kayak gitu. Pasti ngerasa kayak beda aja gitu perasaannya. Kalau misalkan Teteh kan pernah ngerasain kuliah offline ya sebelumnya semester 1 sampai semester 3. Ya, terus ketika ketemu lagi sama teman-teman karena udah lama pandemi, kita masing-masing di rumah, terus ketika ketemu lagi malah kita tuh kayak nostalgia gitu. Heeh, cerita-cerita tentang kita pengalaman waktu kuliah offline kayak gimana. Jadi seru lah pokoknya. Oke, baik. Mungkin segitu aja, Bu Kop ya. Ini maaf mengganggu waktunya, mengganggu waktu istirahatnya, mengganggu aktivitasnya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin Bu Kop perlu kasih saran atau motivasi buat adik-adik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Bu Kop, silakan. Mungkin untuk, teman-teman di luar sana yang memang, mungkin ada yang seangkatan juga sama saya atau misalkan adik-adik yang baru lulus, sekolah begitu SMA ataupun SMK dan masih kebingungan, dalam hal bagaimana cara kita supaya bisa kuliah. Sebenarnya pertama itu kalau misalkan kita punya yang pertama itu ketika kita punya keinginan, ya kita harus berusaha begitu. Berusaha dalam hal apa dulu? Pertama, kita cari informasi-informasi terkait bagaimana kita mau mendaftar kuliah begitu. Jangan sampai kita cuman kayak punya niatan kuliah tapi kita nggak punya usaha untuk mencari informasi-informasi terkait tempat kuliah yang kita mau cari. Jadi cari dulu cara kita mau mendaftar kayak gimana, terus juga belajar. Belajarnya itu apa namanya? Belajar apa yang memang kita ingin masuk ke jurusan yang kita mau kayak gitu. Jangan cuman kayaknya aku pingin nih masuk ke jurusan ilmu politik misalkan kayak gitu. Tapi ternyata kita masih kurang dalam hal menguasai ilmu-ilmu hal tersebut kayak gitu. Terus juga yang ketiga harus semangat karena sebetulnya yang namanya mahasiswa begitu ya. Kita kan masih harus menjadi pemuda yang memiliki ilmu berpendidikan seperti itu, berintelektual. Ya, bagaimana dan ruang apa yang harus kita cari? Salah satunya adalah bisa menjadi seorang mahasiswa yang bersekolah atau berkuliah di universitas kayak gitu. Pokoknya harus semangat terus untuk ya adik-adik yang ibaratnya masih mencari nih, aduh aku mau kuliah di mana nih, di universitas apa, jurusan apa. Pokoknya semangat harus apa namanya ya, kuliah berdasarkan jurusan yang memang teman-teman semua pingin kayak gitu sih. Oke, terima kasih Ibu. Makasih banyak ya guys. Ini mudah-mudahan kalian termotivasi ya oleh Ibu Kopri yang cantik ini. Aduh, segitu aja ya teman-teman. Ini mudah-mudahan termotivasi ya oleh channel saya. Jangan lupa ini teh klik subscribe, Subscribe, terus like, like dan dan komen. komen. Share videonya ya ke Ya benar. teman-teman. Oke, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.